Kepulangan Rizik Syihab menyisakan sejumlah polemik di tengah masyarakat, mulai penjemputan hingga kegiatan yang menghadirkan kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan. Baik saat menghadiri peringatan Maulid Nabi di Tebet, Jakarta Selatan dan Bogor, maupun saat ia menikahkan putrinya Sarifah Natswa dengan Irfan Alaidrus yang digelar di Petamburan, Jakarta Barat. Buntutnya juga berujung pada pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat karena dianggap tak melaksanakan perintah dan membiarkan terjadinya kerumunan massa di masa pandemi. Pemerintah sendiri menyayangkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di semua kegiatan yang dihadiri Rizik Syihab. Presiden Joko Widodo saat memimpin ratas di Istana Merdeka membahas penanganan COVID-19 menegaskan, penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan. Alasannya karena tak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus corona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan. Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta tokoh agama dan masyarakat memberikan keteladanan dan mematuhi protokol kesehatan. Mereka yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar tanpa protokol akan ditindak tegas. Bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Lebih dari 6 bulan pandemi COVID-19 berlangsung, pemerintah terus berupaya menerapkan sejumlah kebijakan guna menekan penyebaran COVID-19. Namun semua itu tidak akan berjalan dengan baik jika pemerintah hingga warga tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, tindak membuat kerumunan massa, itulah topik dialog kita pagi hari ini. Kasus positif COVID-19 mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah pun gencar mensosialisasikan protokol kesehatan dan bakal menindak tegas apabila ada pihak-pihak yang menghimpun kerumunan massa tanpa menerapkan protokol kesehatan ketat. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan epidemiolog FKM Universitas Indonesia, Pandu Riono. Terima kasih Pak Pandu, salam sehat telah bergabung bersama kami dalam Morning Talk hari ini. Ini kalau salam kita sehat, lihat, selamat pagi. Ya, ini kita lihat belakangan ini sering terjadi kerumunan massa. Bahkan belakangan ini dalam minggu-minggu terakhir Anda melihat jumlah yang begitu besar terjadi kerumunan massa ini. Terakhir adalah jumlah besar terjadi saat kegiatan Rizik Syihab. Tanggapan Anda sendiri atau bagaimana Anda memandang dari segi pakar epidemiolog, Pak Pandu? Iya, sebenarnya kerumunan itu adalah kegiatan yang seringkali dilakukan oleh masyarakat. Ya, sejak pembatasan sosial berskala besar itu banyak kerumunan yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh masyarakat seperti di antrian, karena ada keterbatasan stasiun-stasiun kereta dan sebagainya. Dan apalagi kemarin banyak demo. Wah, demo itu juga suatu kerumunan yang luar biasa, itu juga tidak diantisipasi. Dan kemudian pada waktu Pak Rizik kembali, itu terjadi penjemputan di bandara yang juga kerumunannya besar sekali. Dan kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang menurut saya memang kerumunan-kerumunan yang sebenarnya bisa dicegah, gitu ya, bisa dicegah karena semua orang tahulah pada waktu mau datang sudah akan ada wanti-wanti mau dijemput dan harusnya bisa dicegah. Dan banyak kegiatan yang kegiatan-kegiatan itu kan seharusnya perlu izin. Nah, izin ini yang mungkin bisa dicegah, dilarang gitu kan. Sehingga kalau masih ada kegiatan yang memang harus dikenakan pasal-pasal yang pelanggaran daripada PSBB tadi, kan regulasinya ada. Jadi memang harusnya yang menjadi sulit adalah selama ini di mana-mana, di pilkada juga ada regulasinya, tidak bisa diimplementasi dengan baik. Jadi kalau memang kita mau mencegah kerumunan, hampir di semua
wilayah di Indonesia, terutama pilkada itu banyak sekali. Dan ini menjadi keprihatinan saya juga, karena di era pandemi ini kerumunan itu potensial untuk peningkatan penularan COVID-19. Oke, nah ini dia terkait dengan potensial itu atau seberapa bahaya. Kita kembali mengingatkan kepada masyarakat Pak Pandu. Apa hal yang paling berbahaya dari kerumunan massa ini sebenarnya Pak Pandu? Ya, kerumunan massa itu kebetulan ya walaupun di tempat terbuka, ya kan, tapi masyarakat AB untuk 3M. Yaitu yang paling penting adalah yang paling susah menjaga jaraknya nggak mungkin. Ya kan? Tapi yang paling tidak adalah menggunakan masker. Nah, kita mesti melihatlah menggunakan masker yang menurut saya itu perlu didorong. Dan saya juga apresiasi sebenarnya pada waktu ada kegiatan-kegiatan itu BNPB Pak Doni mengirim masker. Itu satu sebenarnya supaya mendorong kalau ada kegiatan di publik sebaiknya semuanya menggunakan masker. Tapi tentu jumlahnya masih harus dibatasi. Nah, ini yang jumlahnya ini nggak dibatasi, karena itulah menjadi masalah. Karena kalau ada 1-2 saja yang membawa virus, kita tahu bahwa sebagian besar COVID-19 adalah orang yang tidak bergejala, maka penularannya akan mudah tersebar menjadi semacam super spreader. Jadi hanya 1-2 orang saja yang membawa virus bisa kena lebih dari 10 atau 20 atau 30 tergantung situasinya. Oke, Pak Pandu tadi cukup menarik ketika kita sekarang sama-sama sedang mencoba untuk berjuang dalam melawan COVID-19 ini. Kita menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak. Ketika kita semua sedang mencoba untuk sama-sama menerapkan mungkin mencuci tangan dan menggunakan masker, sekarang sudah mulai patuh. Tapi ini menghindari kerumunan atau menjaga jarak ini nampaknya masih akan sulit. Ini apa ya, memang apakah karena kebiasaan dari kita yang sebelum terjadinya COVID ini akhirnya masuk sekarang menjadi sebuah hal yang sulit, atau sebenarnya apa sih yang memang membuat ini nampaknya menjadi sebuah PR terberat? Iya, jadi yang paling berat itu adalah kerumunan-kerumunan yang tidak teridentifikasi. Ya, pada waktu liburan panjang kemarin banyak acara keluarga, kayak reuni gitu kan, itu malah menjadi klaster. Atau ada resepsi pernikahan seperti di Jawa Tengah gitu kan, bahkan pengantinnya satu ini keluarga terinfeksi dan meninggal. Jadi memang kerumunan itu di mana tidak harus besar sekali gitu kan, tapi juga 10, 20 atau 30 di ruang tertutup, nah itu sangat berisiko. Dan masyarakat memang perlu diedukasi. Jadi itu kemarin itu seharusnya kejadian itu bisa dicegah, dan pelanggaran itu yang paling penting diedukasi. Kenapa? Yang paling penting adalah jangan terulang lagi. Ya, mungkin saja nggak sadar atau mungkin ada unsur yang tidak bisa dikontrol gitu kan, tidak bisa dikendalikan. Kalau memang tidak bisa dikendalikan ya jangan diadakan kegiatan, jangan diizinkan, mungkin harus dibubarkan. Nah ini kan sulit kalau sudah ada kejadian dibubarkan, tidak mungkin. Yang paling baik adalah mencegah. Jadi tugas kita bersama adalah mencegah. Ya, ini yang kurang dilakukan oleh teman-teman atau aparat atau pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID. Jadi Satgas COVID-nya mulailah kita mengantisipasi dengan mengedukasi dan melakukan pencegahan. Karena pencegahan itu jauh lebih baik daripada kalau sudah terjadi. Iya, ini cukup menarik ketika kita ingat di awal-awal PSBB yang kita ingat bahwa jika ingin melakukan sebuah pesta atau yang membuat sebuah kerumunan ya tadi ya dibatasi untuk pengunjungnya. Lalu kemudian jika itu melanggar maka pesta akan dibubarkan seperti itu. Tapi yang kita lihat kemarin ketika ada sebuah acara besar malah ya tadi yang Anda katakan datang akhirnya bukannya dibubarkan tetapi mungkin satu-satunya cara ya mau nggak mau bagi-bagi masker seperti itu. Nah ini kan akhirnya terjadi kesalahpahaman, kemudian akan terlihat seperti tebang pilih seperti itu. Nah sebenarnya tindakan tegas apa sih yang mungkin yang harus dilakukan Pak Pandu agar masyarakat pun melihat bahwa ada sebuah tindakan yang menjadi contoh bahwa
jika mereka melakukan kesalahan maka akan ada sanksi. Iya, ini kan kemarin Pak Habib Rizik itu kan baru datang, ya kan. Jadi harusnya pada waktu saat di bandara itu sudah dilakukan edukasi lah, atau dikasih ingatan bahwa karena akan ada, udah tahu, saya kira pemerintah pusat juga udah tahu bahwa akan dijemput dan sebagainya. Dan akan ada pasti kalau tokoh agama kan akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dakwah dan sebagainya. Itu tidak dilarang, ya, kegiatan-kegiatan tidak dilarang. Tetapi dalam suasana era pandemi dibatasi jumlahnya. Kalau untuk meluas lebih jauh ya dengan daring, gitu kan. Jadi malah cakupannya jauh lebih luas daripada di kota itu saja. Jadi ini yang perlu diedukasi lah. Jadi semua tokoh masyarakat, ya, dan juga pada waktu pilkada juga seharusnya juga demikian kan. Pada waktu pendaftaran juga demikian. Jadi banyak sekali potensial kerumunan yang sebenarnya bisa cegah. diatasi ya. Kita harus edukasi lagi gitu kan, ada regulasinya gitu. Misalnya resepsi pernikahan itu kan harus mengajukan izin baik gedung, ya kan, ataupun event organizer yang melakukan untuk membantu acara pernikahan atau resepsi itu harus mengajukan izin ke Pemda DKI kalau di Jakarta dan pemerintah daerah di kota di mana akan dilaksanakan. Nah, dengan demikian maka diberitahu bahwa ada batasan-batasan, regulasinya yang harus dipatuhi. Apakah itu terjadi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya kan, kalau tidak terjadi, bagaimana itu harus terjadi di masa depan? Jadi sifatnya adalah mengedukasi dan menurut saya sih memang kita nggak tahu kok, banyak yang belum tahu bahwa pembatasan itu berapa banyak. Ya. Apa yang terjadi kalau ada pembatasan? Konsekuensinya, dendanya kalau ada pelanggaran. Ini menurut saya bukan besar denda, tapi adalah supaya nggak, gimana caranya ya, saya juga tidak tahu, secara komprehensif ya, untuk tidak terulang lagi. Karena yang menurut saya ini yang acara-acara yang kelihatan mudah gitu. Yang tidak kelihatan itu banyak sekali. Jadi kita melihat banyak klaster-klaster rumah tangga, klaster arisan, ya kan. Kalau Mbak itu tahu ada beberapa minggu yang lalu pernah terjadi klaster arisan, ya kan. Karena kita tahu dari hasil pelacakan kasus ternyata mereka melakukan, nah itu kan kerumunan juga, ya, kerumunan juga yang ternyata mereka tidak sadar bahwa itu bersih. Oke, nah menurut Anda sendiri Kak Teddy ya, tidak hanya yang terlihat, tapi ya masih banyak juga yang tidak nampak sebenarnya, dan itu terlihat dalam tiba-tiba muncul di sosial media. Nah ini Anda sendiri melihat bahwa haruskah atau menurut Anda sanksi tegas yang diberikan pemerintah pada pihak yang mungkin menghimpun massa ini yang mengabaikan protokol kesehatan ini bila dilakukan dinilai cukup berlebihan, ataukah ini memang satu hal yang harus dilakukan? Iya, jadi yang paling penting dicegah, ya kan? Oke. Satu, kalau terjadi pelanggaran, memang harus ada tindakan atas pelanggaran itu. Apakah denda, apakah kewajiban lain yang harus dipatuhi. Seperti kalau kita berjalan keluar nggak pakai masker kan seringkali atau lupa gitu ya, naik mobil maskernya lupa dipasang gitu karena merasa aman sendirian nyupir, itu kan juga dikenakan denda, ya kan, dikenakan denda. Dan dendanya kan untuk DKI sifatnya sudah progresif. Pelanggaran pertama sekian, pelanggaran kedua menjadi 2 kali lipat, pelanggaran ketiga 3 kali lipat gitu. Sebenarnya tujuannya untuk memberikan efek supaya tidak mengulangi lagi gitu kan. Tapi tentu tidak adil kalau ada orang yang punya uang gitu merasa cuman 100.000 misalnya kan, dan denda itu juga bervariasi. Kalau di wilayah Jabodetabek itu lebih murah ya, tapi kalau di Jakarta lebih mahal. Jadi sebenarnya besar denda itu relatif, ya kan. Jadi bahkan kalau perlu ya, menurut saya sih edukasi untuk baca gitu regulasi-regulasi dan ikut ujian
apakah sudah paham belum tentang regulasi yang dilakukan. Kalau sudah paham, nah itu kalau belum paham dendanya dinaikin. Jadi itu menurut saya lebih supaya kenal lah. Karena masyarakat itu pertama pura-pura nggak tahu ya. Pertama tahu tapi merasa dia punya sesuatu, denda cuma 5 juta, saya punya uang 5 juta. Nah itu juga seperti itu ada, ya kan? Ada yang memang ketakutan gitu kan, tidak melakukan apa-apa jadinya gitu kan, padahal diizinkan tapi ada batasan-batasan. Jadi spektrum masyarakat itu bervariasi dan responnya juga bervariasi. Kalau ada tokoh terkenal gitu kan, seperti Pak Habib Rizik ya jadi isu yang terus bergulir, karena kan beliau diharapkan bisa menjadi teladan bagi kita semua, gitu. Dan terutama pada umatnya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pejabat publik, gitu kan. Kalau ada yang nggak pakai masker juga jadi heboh di sosial media, gitu. Jadi menurut saya sih memang kewajiban kita bersamalah untuk mematuhi semua yang sudah kita sepakati untuk supaya mempercepat bisa mengendalikan pandemi. Ya, ini sebenarnya yang selalu kita informasikan sebenarnya ya, Pak Pandu, bagaimana sebenarnya peran dari seorang tokoh untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, kita akan membahas terkait dengan hal ini, Pak Pandu, usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Good Morning Jakarta.